Oke, ini harusnya viral ya. Saya akan bahas Hikaru Nakamura melawan pecatur putri Indonesia Irene Karisma Sukandar di ajang Naroditsky Memorial Rapid and Blitz. Jadi untuk mengenang Daniel Naroditsky, salah satu kreator catur Grandmaster yang banyak dicintai oleh orang ya, yang sudah wafat dan sangat viral. Kita akan bahas game Hikaru Nakamura dan Irene Sukandar. Diadakanlah turnamen ya teman-teman. Ini sistemnya catur cepat dan catur kilat. Catur kilatnya 3 menit, bonus waktu 2 detik. Apa yang terjadi kalian harus nonton sampai habis ya, karena ini game yang sangat menarik dengan akurasi yang tinggi. Hikaru pegang bow putih, memulai dengan langkah 4. Mereka bertemu di babak pertama ya. Kemudian catur kilat, kemudian E4 E5, putih kuda F3, hitam kuda C6, putih kuda C3, kemudian hitam kuda F6. Four knight game atau permainan 4 kuda. Putih G3, hitam bisop ke petak C5, mengontrol center. Putih gajah G2, hitam D6. Putih D3, hitam A6. Untuk apa A6? Untuk kalau diancam gajahnya masih bisa diselamatkan, karena gajahnya bagus nih. Kemudian putih lanjutkan dengan H3, mengontrol petak G4, hitam mengamankan raja, putih rokade juga, dan hitam H6. Propilaksis ya, saling mencegah. Kemudian putih kuda H4, Hikaru Nakamura mulai berencana untuk melakukan serangan dengan kuda F5. Hitam respon dengan gajah 6, putih kuda D5. Ini setiap langkahnya ada bonus waktu 2 detik ya teman-teman. Mengontrol petak pusat langsung dimakan oleh bishop terang hitam, kemudian dimakan lagi, dan kuda E7. Ancam pion, pion dijaga oleh pion, C4, kemudian hitam queen D7. Putih mainkan rangkah raja H2, menghindari pin dan berusaha untuk mendobrak lewat F4. Hitam kuda F5, pertukaran diterima oleh putih, dimakan lagi, dan kemudian putih mainkan langkah F4. Di sini posisinya sudah unggul tipis buat hitam nih. Langkah terbaik dalam posisi ini, hitam mainkan langkah gajah D4. Hitam memilih benteng ke petak E8, benteng A. Putih kemudian mainkan langkah yang tepat, grid move G4, kemudian queen harus mundur petak D7, kemudian makan pion E5, dimakan lagi dengan pion ya. Karena kalau makan pakai benteng ada garpuan D4. Dan Hikaru Nakamura menemukan langkah brilian di langkah berikutnya. Kalian bisa tebak apa langkah brilian yang dimainkan oleh putih? Ayo kemana? Pause videonya kalau kalian butuh waktu untuk berpikir. Ya, sacrifice the rook, boom. Dimakan lagi, kemudian dapat pion H6. Wah, ngeri nih kalau menterinya bisa ikut join war ya. Tapi hitam gak panik, hitam malah mainkan langkah pengorbanan, menarik E4. Nah, ini kelas tinggi ya teman-teman. Karena kalau nggak dorong ini nanti gajah putih lebih cepat E4, mengontrol petak pusat, nggak bisa gerak hitamnya. E4 lebih bagus ya di sini dilakukan. Kenapa? Karena untuk menghidupkan perwira hitam. Putih makan benteng dulu, dimakan pakai raja, kemudian putih makan pakai pion. Ini menarik ya. Harusnya di sini makan pakai bishop lah. Makan pakai pion bikin gajahnya pasif dong. Hitam manfaatkan itu dengan queen D6, kemudian raja H1, queen ke petak E5, kemudian queen E2, gajah ke petak D6, ancam checkmate. Kemudian gajah ke petak F3, raja ke petak E7, bukan langkah yang tepat. Sudah unggul buat hitam ya. Raja G7 dikatakan lebih baik ya. Raja E7, kemudian raja ke petak G1, putih melewatkan taktik. Karena ternyata setelah raja 7, kalau putih tepat ada C5. Kalau dimakan, putih bisa queen H2. Untuk memaksakan pertukaran queen ya. Sayang Hikaru tidak melihat itu ya, dan susah juga langkahnya. Raja G1, kemudian gajah C5 skak. Lagi-lagi gantian hitam yang melewatkan taktik. Benteng H8 lebih bagus menurut engine. Gajah C5, raja F1, kemudian queen D4, ancam queen ke petak G1. Kerepotan putih di sini king G2, queen E5 balik lagi. Benteng H1, B5 dobrak, kemudian makan, kemudian benteng B8, kalau dimakan pion A6 ada benteng B2, tipuan dari hitam. A4 coba pertahankan, makan lagi, tidak makan ya. Kalau dimakan nggak ada untungnya, dia majukan pion A5, hitam benteng A8, putih benteng A1, hitam gajah D6, coba cek petak G3. Walaupun gajah beda warna, tapi lebih enak buat setup gajah gelap hitam ya. Kenapa? Karena tadi saya bilang dengan keputusan makan pion E4 bikin pasif gajahnya. Nggak ada guna nih gajah terang nih, diganti sama pion juga sama aja. Kemudian raja F1, gajah C5, kemudian benteng C1, menteri D4, kemudian raja G2, makan pion A5. Nah, perlahan Hikaru mulai keteteran dan dia di sini melakukan kesalahan dengan H4. Hitam
Gajah ke petak D6 dianggap langkah terbaik atau benteng mungkin naik ya ke petak A2. Ya, bukan langkah yang tepat. Ya, ternyata gajah D6 yang paling tepat. Benteng A2, kemudian benteng C2 jaga, benteng A1, ancam petak G1, raja 3, benteng ke petak G1. Hikaru Nakamura panik, ya dimakan, makan lagi, dan kemudian E5 dimainkan. Hitam Queen D4, putih makan lagi pakai raja, kemudian gajah E4, hitam raja ke petak G7, putih Queen F3, hitam sudah unggul ya. Di sini ada langkah benteng ke petak E1 dan dengan tujuan benteng E3 tidak ditemukan karena krisis waktu ya, pressure time. Jadi langkahnya Queen ke petak D2. Kemudian G5 dimainkan, benteng E1 dimainkan, bukan langkah yang tepat sekarang. Langkah terbaiknya adalah Queen D4 lagi untuk mencegah Queen F6. Sehingga putih bisa Queen F6 dan kemudian dia menjalankan langkah Queen D8. Sebenarnya ini udah bolak-balik ya. Tapi Hikaru memaksakan dengan langkah G5. Hidup lagi peluang hitam untuk menang. Gimana cara menangnya teman-teman? Queen E3 dimainkan, great move. Kemudian gajah ke petak F3, benteng H1, great move. Raja ke petak G4, benteng G1, langkah yang tepat. Raja ke petak H3 lagi, benteng skak lagi, dan raja ke petak G3. Setelah benteng G1 tadi, gimana sih cara menang dalam posisi ini setelah raja ke petak G3? Nah, sayangnya saya bisa lihat balasan dari Iren di Twitter ya. Kalau dia nervous di sini, tentu saja nervous ya melawan pecatur top dunia dalam posisi yang unggul. Tapi juga di sini hitamnya ada ancaman, jadi saya bisa merasakan experience-nya bagaimana ya. Dan ketika tidak melihat posisi menang dalam situasi yang benar-benar hot rate-nya sangat tinggi, ya udah yang diambil adalah jalan remis ya teman-teman. Ya, gimana cara menangnya seandainya mungkin waktunya lebih lama ya dan tepat menemukan langkah akuratnya? Kalian bisa lihat. Ya, Queen ke petak E1 bisa menang juga ya. Raja ke petak G2 ini checkmate, raja ke petak F4 maka bisa disederhanakan dengan menukar Queen, raja ke petak G5 dan dilanjutkan dengan benteng B4, kalah. Atau benteng G1 kemudian raja balik lagi ke petak H3 dan benteng G6 ya. Kemudian apabila skak Queen D8, raja G7 sudah aman buat hitam. Luar biasa, hasil yang patut dibanggakan tentu saja karena ini bermain di turnamen resmi. Wah, gua aja main catur online kalah terus. Main catur resmi berhasil remis, malah nyaris menang ya teman-teman. Apa komentar kalian? Kasih komentar terbaik. Dan ada game lain ya, tapi yang paling kuat di sini Hikaru Nakamura. Semoga pecatur Indonesia prestasinya terus maju dan banyak pecatur Indonesia yang tampil di turnamen internasional biar catur Indonesia makin melejit. Nggak cuman itu aja teman-teman. Kita ketemu di video berikutnya. Jangan lupa check out merchandise RL Chess ya teman-teman. Dan karena gue lagi jual kaos dan set catur dari RL Chess.